Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Shalom jemaat Tuhan. Bajunya sudah merah. Merah artinya berani. Berani berarti kalau orang yang berani berarti selalu bersemangat. Amin, saudaraku. Hari ini kita mau semangat semua. Kita mau menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, menyembah Tuhan di tempat ini. Tinggalin dulu semua beban-beban kalian itu, jemaat Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami kembali datang ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan yang boleh kami terima. Kami bersyukur untuk semua kasih-Mu kepada kami, Bapa. Tuhan Yesus, tutup bungkus ruangan ini Tuhan. Kami mau Tuhan, ruangan ini dipenuhi dengan hadirat-Mu. Kami rindu memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini, Bapa. Yang Engkau tersenyum Tuhan, mendengar semua puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Allah kami. Kami akan memulai ibadah kami. Berkuasa Roh Kudus-Mu Tuhan menemani kami di tempat ini. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Mari jemaat Tuhan, dengan semangat 45, semangat kemerdekaan, kita puji Tuhan kita. Syukur untuk setiap rencana-Mu dan rancangan-Mu yang mulia dalam satu tubuh. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duka kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Mari jemaat Tuhan, kita bangkit berdiri. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan, maka seluruh bumi. Mari jemaat Tuhan, angkat suaramu, nyanyikan ini untuk Indonesia-Mu. Untuk setiap rencana-Mu, terima kasih Tuhan. Rencana-Mu yang mulia. Dalam satu tubuh kami memuji nama-Mu. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata.
Yesus berubah Tuhan menjadi yang terbaik. Doa kami Tuhan kepada-Mu Tuhan. Pulihkan negara kami Bapa. Pulihkan ekonomi. Pulihkan semua aspek di negara kami ini Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin. Masih dengan semangat kemerdekaannya. Jadi kalau semangat merdeka kita happy, bahagia. Jangan ada yang sedih. Mari kita naikkan pujian ini. Obat dari segala kesusahan itu hati yang gembira. Amin. Apapun masalah kita, asalkan kita hatinya happy, gembira, semua bisa terlupakan. Amin. Amin. Kita naikkan pujian ini. Mari cepat Tuhan. You
Kita terlahir di bangsa ini. Kita minum air dari negeri ini. Kita makan hasil bumi negeri ini. Apa yang sudah kita lakukan buat bangsa ini, saudara? Ya, mungkin hari-hari ini kita melihat pengelola negara tidak baik-baik saja. Kita melihat hal-hal yang tidak pantas dipertontonkan oleh para elit-elit politik. Tapi pertanyaannya, keadaan bangsa kita yang tidak baik-baik saja. Kemarin pagi kita dengar saudara-saudara kita di Maumere, Nusa Tenggara Timur diguncang gempa yang cukup dahsyat. Beberapa orang meninggal dunia. Ya, Indonesia sedang sakit. Tapi apakah kita akan meninggalkan bangsa ini? Seburuk-buruknya Indonesia tidak menghapus fakta bahwa saudara dan saya adalah orang Indonesia. Kita ada di bangsa ini. Saya percaya Tuhan punya tujuan menempatkan saudara dan saya di bangsa ini. Bukan hanya untuk menjadi pengkritik.
Kita mungkin tidak bisa menghentikan korupsi, tapi kita bisa untuk tidak korupsi. Kita mungkin tidak bisa menghentikan pelanggaran hukum yang merajalela di negeri ini, tetapi kita bisa. Yang bisa kita lakukan adalah kita tidak melanggar hukum. Besok seluruh Indonesia merayakan 81 tahun kemerdekaan Indonesia. Perenungannya adalah apakah bangsa kita sudah sungguh-sungguh merdeka. Ketika kita melihat kebodohan masih di mana-mana. Banyak anak bangsa ini yang tidak bisa kuliah karena masalah biaya. Banyak anak bangsa ini yang harus menganggur, tidak bisa mendapat pekerjaan. Bukan karena mereka malas, tapi kesempatan untuk bekerja tidak ada. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Secara de jure, secara hukum iya, kita tidak dijajah oleh bangsa-bangsa lain. Tapi kita dijajah oleh keserakahan. Kita dijajah oleh hawa nafsu. Kita dijajah oleh kemiskinan dan kebodohan. Dijajah oleh kemalasan, keserakahan. Beberapa tahun yang lalu kita berpikir ini masanya Indonesia bangkit. Ketika Tuhan tampilkan sosok pria yang kurus, yang sederhana itu menjadi presiden bangsa ini. Kita berharap Indonesia akan jaya. Begitu dipuja-puja pria itu. Bahkan sesosok yang bernama Joko Widodo lebih banyak dibicarakan di kalangan orang Kristen daripada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kita. Kita harus akui, kita telah berdosa pada Tuhan. Kita mengagungkan manusia. Kita memuja seseorang, memuji seseorang lebih daripada kita memuji Tuhan. Dan inilah konsekuensinya. Tapi sekali lagi, kasih setianya besar, rahmatnya selalu tersedia. Hanya doa yang bisa kita lakukan untuk membawa bangsa ini diampuni Tuhan, untuk membawa bangsa ini dipulihkan oleh Tuhan. Mari angkat doamu, saudara, buat bangsa ini. Usahakanlah kesejahteraan kota Pemanggap, karena kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu juga. Demikian firman. Bapa, menjelang ulang tahun kemerdekaan bangsa kami datang kepadamu. Kami membawa hidup kami. Ampuni kami sebagai anak bangsa, kami belum bisa berbuat apa-apa buat bangsa ini. Ampuni kami sebagai anak bangsa, kami lebih suka mengkritik, kami lebih suka memaki, kami lebih suka berteori, tapi kami tidak bisa berbuat apa-apa buat menyelamatkan bangsa ini. Ampuni kami kalau masa lalu kami mengagungkan pemimpin kami lebih daripada Tuhan kami. Ampuni kami Tuhan. Hari ini kami datang berseru kepadamu. Pulihkan bangsa kami Tuhan. Ampuni dosa bangsa ini. Ampuni dosa kami semua, gereja Tuhan. Nah, gereja Tuhan belum bisa banyak berbuat bagi bangsa ini. Ampuni kami Tuhan. Bangsa kami sedang sakit. Bangsa kami digerogoti oleh keserakahan manusia, hawa nafsu duniawi. Bangsa kami kembali dibelenggu oleh kebodohan, oleh kemiskinan, oleh sikap yang mau menang sendiri. Kami datang kepadamu, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Save our nation. Selamatkan bangsa kami Tuhan. Selamatkan Indonesia. Kami tahu
280 juta bangsa Indonesia itu Engkau kasih. 280 juta lebih bangsa Indonesia. Tidak semuanya menghujat Engkau. Tidak semuanya hidup dalam keserakahan. Tidak semuanya hidup dalam hawa nafsu. Kami percaya ada masih banyak orang yang menjaga hatinya tetap tulus di hadapan-Mu. Masih banyak orang di bangsa ini yang jujur merindukan Tuhan, yang hatinya menyembah Tuhan. Sebab itu, selamatkanlah bangsa kami. Jangan timpakan murka-Mu atas Indonesia ya Tuhan. Kasihanilah negeri ini. Kasihanilah para pemimpin kami. Kami berdoa kalau mereka salah dalam mengelola bangsa ini, Kau tunjukkan cara yang benar. Kau memberikan hikmat, Kau menuntun mereka untuk mengelola bangsa ini dengan benar. Kami berdoa, bersihkan pemerintahan kami dari orang-orang fasik, dari orang-orang yang tidak ada di dalam rencana Tuhan. Kuduskan mereka dalam kebenaran-Mu. Cengkar mereka para pemimpin kami, dari Bapak Presiden Prabowo, jajaran para menteri, anggota DPR, MPR, pemimpin-pemimpin kepolisian, pemimpin-pemimpin TNI, kepala-kepala daerah, kepala pemerintahan di seluruh wilayah Indonesia. Pegang hati mereka Tuhan. Bisikan satu kata untuk mereka takut akan Tuhan, untuk mereka mengasihi rakyatnya, untuk mereka menjalankan amanat ini dengan baik. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami di NTT yang kemarin pagi diguncang gempa. Kami tahu ini adalah peringatan dari Tuhan bahwa sekuat apapun manusia berdiri tidak akan dapat tahan di hadapan Tuhan. Kami berdoa supaya gelombang pertobatan melanda saudara-saudara kami di NTT. Mereka tidak lagi terikat dengan adat istiadat yang melawan Tuhan. Mereka tidak lagi terikat dengan keduniawian, tapi mereka boleh kembali kepada Sang Khalik, Pencipta, Juru Selamat, Yesus Kristus. Setiap korban luka-luka yang rumahnya hancur, kuatkan mereka, sadarkan mereka masih punya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebagai anak bangsa, menyerahkan hidup kami dalam tangan Tuhan. Tolong kami untuk kami bisa berbuat bagi bangsa ini melalui usaha pekerjaan yang kami lakukan, melalui apa yang bisa kami perbuat buat bangsa ini. Kami mau punya kontribusi buat bangsa ini Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk kemerdekaan yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih kalau kami masih boleh bebas beribadah, kami boleh aman dalam mencari pekerjaan, anak-anak kami bisa sekolah, kami bersyukur. Kami tahu semua itu kasih karunia Tuhan. Dan biarlah kami boleh menghargai kasih karunia Tuhan dengan kami hidup benar di hadapan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Merdeka! 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 Sudah merdeka? Kristus telah memerdekakan kita. Kristus memerdekakan kita. Kalau kita masih belum merdeka, berarti kita masih mau diperbudak. Itu bukan salah Kristus, bukan karya Kristus nggak sempurna, tapi kitanya yang balik lagi ke sono, kan gitu saudara. Iya kan? Contoh, saudara utang pinjol, anggap aja gak usah banyak-banyak 10 juta. Lalu ada orang yang kasih duit, udah utang berapa? Udah saya bayarin, saya kasih. Bebas ya dari utang? Betul, bebas kan? Minggu depan apply lagi, pinjol lagi. Sebetulnya sudah dimerdekakan, tapi balik lagi. Nah ini kesalahan banyak orang Kristen di sini, saudara. Kristus telah memerdekakan kita, tapi kitanya balik lagi. Seperti orang Israel dibawa keluar dari Mesir mau balik lagi. Masalah hidup kita kan muter-muternya di situ, saudara. Ya kan, Tuhan sudah tolong, Tuhan sudah selamatkan. Kitanya salah lagi, kitanya bandel lagi.
Kapan kelarnya? Kapan kelarnya? Kapan kita benar-benar merdeka? Ya. Makanya minggu lalu saya katakan, kita bisa benar-benar merdeka kalau kita memberi hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa mengalahkan daging kita. Begitu sulit kita mengalahkan hawa nafsu kita dengan kekuatan kita. Kita perlu penolong yang lain itu. Saudara yang dikasih Tuhan, oke. Nah, ini pertanyaannya. Setelah kita merdeka, lalu ngapain? Setelah kita merdeka, lalu ngapain? Banyak orang keliru di sini. Setelah merdeka santai-santai. Setelah merdeka nggak bikin apa-apa. Bahkan lebih parah, setelah merdeka balik lagi bikin dosa. Ya kayak tadi kisah pinjol tadi. Udah ditebus, sudah dibayarin, ngutang lagi. Berharap ada penebus lagi. Dengar baik-baik saudara. Tuhan Yesus cukup disalib satu kali aja, dia nggak akan disalib dua kali. Jadi jangan main-main dengan hidupmu. Ya kita akan belajar setelah kita merdeka, lalu kita mau ngapain? Bilang Mas Bro, mau ngapain lu? Mau ikut lomba makan kerupuk. Masa 81 tahun merdeka makanya kerupuk aja? Pantesan bodoh mulu, pantesan kali-kalian nggak hafal makanya kerupuk mulu. Lomba kayak gitu makan nasi padang gitu ya. Makan ayam bekakak kan seru gitu. Makan ya paling nggak makan MBG deh dilombain gitu ya. Kan sekarang lagi musim apa? Indonesia musim apa saudara? Musim MBG gitu. Oke saudara. Nah, sudah merdeka ini tuh tinggal mengisi kemerdekaan kan begitu. Ya, sudah merdeka kita tinggal mengisi kemerdekaan. Filipi 2 ayat 12. Ya, coba kita buka Filipi 2 ayat yang ke-12. Pak, ini lagi khotbah Pak, jadi harus buka Alkitab Pak. Katanya khotbah kalau nggak buka Alkitab itu nggak sah khotbahnya. Filipi 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ya saudara yang dikasih Tuhan, Paulus menuliskan ayat ini kepada jemaat di Filipi waktu dia ada di penjara. Jadi Paulus itu di penjara, dia kasih tahu ini, dia ingetin, saudara-saudaraku ingat, kamu udah yang dikatakan, ya, kamu senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatan. Bukan hanya waktu aku ada, waktu aku nggak ada juga kamu harus tetap lakukan itu. Terus saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mau bicara tentang mengisi kemerdekaan. Ya, saudara, 17 Agustus 1945 hanyalah awal dari perjalanan kehidupan bangsa ini. Itu hanya awal perjuangan bangsa kita untuk menjadi bangsa yang benar-benar jadi bangsa, bukan bangsa kaleng-kaleng. Ya, itu baru awal, baru start. Ya. Nah, sekarang kalau setelah merdeka rakyatnya malas-malesan, tidak mau membangun negeri, maka kemerdekaan itu akan menjadi sia-sia. Kalau kita nggak ngapa-ngapain setelah 17 Agustus, ya sudahlah. Udah nggak bikin kementerian, nggak usah ngurusin apa-apa, kita kan merdeka, happy gitu ya. Sia-sia kemerdekaannya. Ya. Dan ketika itu terjadi, bisa jadi penjajah datang lagi, kan gitu. Nah, demikian juga dengan kita. Kita yang tadi bilang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, harus mengisi kemerdekaan. Bukan hanya sebagai penikmat kasih karunia. Kita kan udah dapat kasih karunia, udah dapat keselamatan dari Tuhan, udah diampuni dosanya, amin. Ya. Kita menikmati. Tapi Tuhan loh, bukan hanya kita menikmati, tapi kita diminta untuk jadi penyalur. Kita harus menyalurkan kasih karunia itu kepada yang lain, kepada saudara-saudara yang lain. Nah, ini sudah dilakukan atau belum? Kadang-kala kita cuma menikmati aja, menikmati, kita happy, kita bisa ibadah,
kita bisa mengalami berkat-berkat Tuhan. Pernahkah kita berpikir di luar sana banyak orang yang masih terbelenggu di dalam dosa? Ya. Di sekitar kita masih banyak orang yang stres, masih banyak orang yang ditimpa berbagai-bagai masalah. Udah pernah loh kita kasih tahu mereka, ada yang bisa bebasin kamu loh. Saudara, orang bilang, Pak, memberitakan Injil kan susah, Pak, harus STH dulu, Pak. Enggak, justru hari-hari ini saya melihat banyak lulusan STH nggak bisa nginjil. Banyak lulusan STH nggak bisa memberitakan Injil. Banyak pendeta-pendeta besar, bukan hanya besar badannya, besar omongnya juga, nggak bisa memberitakan Injil. Bisanya apa? Ngerebut jemaat orang. Yang Tuhan minta itu kita memberitakan Injil. Memberitakan Injil itu gampang. Tanya aja sama saudara. Saudara setiap ketemu orang, tanya, lu punya masalah nggak? Pasti jawabannya punya, betul nggak? Tidak ada di dunia ini orang yang berkata saya tidak punya masalah. Semua punya masalah. Nah, ketika orang itu bilang saya punya masalah, yes, saudaraku, apa masalahnya yang paling berat? Saya juga punya masalah, tapi saya bersyukur loh. Saya punya pribadi yang bisa tolong saya keluar dari masalah saya. Dia kan pengen tahu. Ceritakan tentang juru selamatmu. Kita terlalu takut menceritakan juru selamat kita. Makanya tadi saya katakan, di zaman Jokowi kita mengagung-agungkan Pak Jokowi. Orang Kristen, pendeta-pendeta di mana-mana ceritanya tentang Jokowi, nggak pernah cerita tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus marah, Tuhan Yesus cemburu. Ayo jujur, lebih banyak mana kita cerita tentang? Kita jarang sekali cerita tentang Tuhan Yesus sama orang lain, betul nggak? Kita itu Kristen kadang-kala jago kandang. Oh, di gereja aja, Yesus juru selamatku, engkau sahabatku yang setia. Begitu di luar, melempem kayak tumpukan air. Kita nggak pernah bangga. Di gereja nyanyinya, sungguh ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Tahu nggak Tuhan di sorga udah bilang apa? Kita di sini bangga, di luar nggak ada bangga-bangganya. Mau doa aja, tengok kiri, tengok kanan dulu. Kenapa tengok kiri, tengok kanan? Saya pernah mau berdoa, doa. Kenapa Pak? Tengok kiri, tengok kanan. Ada yang lihat enggak? Lah ngapain mau ada yang lihat, nggak ada yang lihat tuh bingung? Ya doa aja, kalau perlu doamu yang keras. Tuhan Yesus, kami berdoa buat saudara-saudara yang belum makan, berkati mereka. Tuhan tolong mereka, buat saudara-saudara yang belum punya masalah, supaya mereka dilepaskan dari masalah mereka. Orang yang di luar dia doain saya sebelah mejamu kan? Di rumah makan kan sebelah mejamu, dia doain saya juga loh. Kadang-kadang kita terlalu eksklusif, kita nggak pernah cerita. Lalu kita bilang, oh menginjil itu kan bagiannya pendeta. Saudara, kita dipanggil untuk jadi penyalur, bukan hanya untuk menikmati. Saudara yang dikasih Tuhan, kemerdekaan sejati itu bukan bebas dari tanggung jawab. Saya sudah bebas, Tuhan Yesus sudah menyelamatkan saya. Bukan, tapi justru kemerdekaan itu artinya kita bebas untuk bertanggung jawab. Kita sudah dibebaskan sehingga kita bisa bertanggung jawab. Orang kalau udah tidak ada ikatan bisa kan melakukan segala sesuatu. Orang kalau udah nggak ada beban, nggak ada ikatan, nggak ada tuntutan, nggak ada tekanan, dia bebas untuk melakukan tanggung jawabnya. Bukan bebas untuk tidak bertanggung jawab, tapi bebas untuk bertanggung jawab. Nah, saudara, kita dipanggil untuk mengerjakan, bukan untuk menciptakan. Karena Tuhan yang menciptakan kemerdekaan di antara kita. Kita nggak bisa menciptakan itu, tapi kita mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar, dengan serius. Oke. Ya kita lihat, tetaplah kerjakan. Artinya apa sih, pengertiannya apa? Ya tetaplah, kata tetaplah itu bicara soal konsisten. Orang yang tetap itu konsisten. Jadi kadang-kala dalam kehidupan sehari-hari, ya orang yang tetap
melakukan sesuatu terus-menerus, itu kita bilang orang yang teguh. Konsisten, tidak berubah. Kita marah sama anak kita, dipanggil-panggil tetap aja ngeliatin HP, berarti dia konsisten terus-menerus tuh pegang HP-nya. Ya. Dan kerjakan, kata kerjakan itu dari bahasa aslinya punya pengertian bekerja sampai tuntas, bukan bekerja sambilan, bukan bekerja partai, bekerja sampai tuntas, sampai selesai. Ibu-ibu kalau masak paling gak senang kan kalau diganggu. Makanya ibu-ibu kalau masak pasti anaknya yang kecil dikasih HP. Tujuannya apa? Supaya anteng gak gangguin masaknya. Ntar kalau digangguin salah, mau masukin gula, masukinnya garam, ya kan? Maunya mau masukin kecap, masukinnya minyak jelantah karena sama hitungnya. Anaknya dikasih HP, anteng. Tapi begitu anaknya udah keterusan main HP, ibu-ibu juga yang bingung. Aduh, main HP mulu, gitu kan? Yang ngajarin siapa? Yang kasih HP siapa? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, iya. Tuhan mau kita konsisten dan mengerjakan menyelesaikannya dengan tuntas. Ya. Ini bicara soal kontinuitas terus-menerus. Mengisi kemerdekaan merupakan proses yang konsisten dan kontinu. Jadi setelah kita dimerdekakan, kata-kata tetaplah kerjakan keselamatan itu berarti kita mengisi kemerdekaan itu bukan hanya waktu baru-baru dibaptis. Baru-baru dibaptis semangat, baru-baru dibaptis wah baca Alkitab rajin. Tapi setelah 5-10 tahun apakah masih rajin baca Alkitab? Rajin Pak baca. Saya rajin baca pembaca statusnya teman. Baca postingan orang. Postingannya Tuhan Yesus kan Alkitab, nggak pernah dibaca. Bilang, aku mau cinta Yesus, gombal. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengisi kemerdekaan itu proses yang konsisten, tetap, tidak berubah, dan kontinu. Saya nggak tahu yang konsisten dan kontinu baca renungan pagi saya berapa orang, saya nggak tahu. Allahu a'lam, hanya Tuhan yang tahu. Atau hanya sekadar ngisi absen, amin, udah kelar. Kalau cuma ngisi absen doang ya itu ya berkatnya cuma ya itu gitu kan. Tapi kalau saudara benar membaca, merenungkan, ikut berdoa, ikut memuji Tuhan, saudara akan merasakan sesuatu yang lebih daripada yang sekedar amin. Oke, saudara dikasih Tuhan. Ya, selanjutnya tetap kerjakan itu melawan sikap yang pasif. Kata kerjakan itu kan aktif. Kalau saudara mengerjakan sesuatu nggak bisa cuma diem aja liatin. Saudara harus terlibat langsung, harus aktif. Iya. Seringkali kita berpikir gini Tuhan, Tuhan akan bekerja, saya hidup manis saja, Tuhan yang akan bela, Tuhan yang akan bekerja. Ada masalah konflik dengan orang, Tuhan yang bela, tenang aja. Ya. Kita tenang. Ini pasif, kita nggak buat apa-apa kan? Ya. Padahal ayat 13. Coba perhatikan ayat 13 dari Filipi 2 ayat 13. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah yang mengerjakan di dalam kamu, bukan di luar kamu. Jadi artinya apa? Tuhan mau pakai saudara dan saya. Tuhan mau pakai hidup kita untuk mengerjakan. Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu. Kita melakukan, Allah bekerja bersama dengan kita. Konsepnya bukan Tuhan yang bekerja, kita tinggal nonton. Siapa lu? Emang Tuhan pembantu kamu, Tuhan yang suruh sibuk, kamu diem aja. Konsepnya adalah kita bekerja bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan yang bekerja di dalam hati kita. Di dalam keinginan kita, dia mengerjakan sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan. Jadi mengisi kemerdekaan itu harus aktif. Gak bisa cuma diem. Saudara lihat gambar ini. Gambar apa? Petani lagi mencangkul. Seperti inilah yang namanya mengerjakan keselamatan. Sawah udah ada, tanah udah ada, benih udah ada.
Tapi kalau sawah yang adalah ciptaan Tuhan, benih juga ciptaan Tuhan, dibiarin aja bisa panen? Nggak bisa. Punya sawah, sawahnya berapa? Oh, sawah saya luas. Benih punya, dikerjakan nggak? Nggak. Bisa panen? Nggak bisa. Kadang-kala orang Kristen itu tidak mau berproses, tidak mau capek, terlalu malas. Kapan petani ini bisa panen? Ya kalau dia mau kerjakan, nyangkul. Apa setelah dicangkul, ditanam begitu udah kelar? Oh enggak, dilihat perlu dicabutin rumputnya, diperiksa. Oh ada tikus, gimana caranya? Oh airnya kurang, bagaimana caranya? Ada usaha yang terus menerus. Nggak cuma sekali habis tanam tinggal pergi. Saudara, mengisi kemerdekaan juga begitu, mengerjakan keselamatan juga begitu. Tidak hanya baca Alkitab sekali, oh saya sudah selesaikan satu Alkitab. Coba jujur di sini. Katakan sejujurnya, siapa yang sudah menyelesaikan pembacaan Alkitab? Siapa coba? Bukan untuk membanggakan diri, boleh angkat tangan? Oke, satu. Ada lagi yang lain? Pak Geri katanya. Iya. Saudara, saya cuma bilang berapa tahun saudara jadi orang Kristen? Baca Alkitab aja belum kata Masya Allah. Lu masih mau ngaku Kristen, Alkitab lu aja nggak lu baca. Saya ngomong rada keras nih. Lu masih ngaku Kristen? Alkitab lu aja belum baca, belum tuntas. Saudara, kalau anak SD dikasih buku paket, selesai naik kelas kelar, buku paketnya dibaca. Lah kita puluhan tahun jadi orang Kristen, mah jago ngomong, ini nggak pernah kelar dibaca. Ayo saudara, saya tantang saudara, ayo kelarin bacaan. Kita nggak bisa cuma tanam, nggak bisa saudara. Saya kan udah dibaptis, sudah nyemplung. Baptis itu hanya satu simbol, soalnya satu seperti proklamasi dulu. Kemerdekaan, dengan ini kami menyatakan kemerdekaan Indonesia. Suaranya suka dengan berat-berat begitu kan. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Kayak gini kan suaranya, kalau ke Monas bagian bawah tuh ada tuh suaranya, rekaman asli. Apakah cukup dengan itu? Enggak, harus isi, harus terus-menerus kita lakukan. Iman kita harus diisi, harus ditumbuhkan. Ya, seperti benih padi ini harus ditumbuhin, ya. Ya, harus dijaga, harus dirawat, harus dikasih pupuk. Ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, orang yang mengisi kemerdekaan itu jangan tunggu disuruh melayani, tapi memberi diri. Banyak kali kan kita nggak tahu ya apakah ini unsur gengsi. Malulah kalau saya mengajukan diri. Nanti kalau Pak Ibu Gembala udah colek-colek saya, WA saya, lah saya baru mau jadi singa. Saudara, orang yang mau mengisi kemerdekaan bilang gini, Pak saya mau melayani. Kira-kira apa yang cocok buat saya ya? Pak saya mau melayani. Boleh nggak saya jadi singa? Gimana caranya? Tanya sama Pak Geri sebagai ketua DPR. Pak Geri saya mau jadi singa. Gimana? Latihannya apanya? Apa aja syaratnya? Kalau perlu tanya uang mahalnya berapa? Nggak ada. Selama 6 tahun itu belum ada yang begitu, saudara. Nah, Ibu Gembalanya, ayolah Bu, ayolah suara itu bagus loh, begini bagusan. Ya. Kenapa sih mesti digitu-gitu dulu? Kenapa sih nggak ada inisiatif saya mau? Gitu. Dan mau itu harus ditunjukkan dengan melangkah, jangan cuma mau doang, ya kan? Jangan cuma dalam hayalan doang. Ya saya mau, ya. Jangan tunggu situasi baik baru berbuat baik. Nah ini kadang-kala gitu. Orang saya aja belum baik-baik saja kok mau berbuat baik. Enggak. Jangan tunggu situasi baik baru berbuat baik. Tapi kapan berbuat baik, saudara? Kapan? Sekarang. Jangan tunggu nanti. Ya. Jangan tunggu kaya untuk memberi, tapi berilah sekarang, maka Tuhan akan memperkaya hidupmu. Kadang-kala orang berkata begitu. Aduh maaf Pak Gembala, saya belum bisa kasih perpuluhan. Lah kenapa minta maafnya sama saya? Perpuluhan bukan buat saya. Perpuluhan urusanmu sama Tuhan. Kenapa? Ya buat saya aja masih kurang.
Ya elah, kalau bicara masalah kurang mah gaji 10 miliar juga kurang. Tuh buktinya yang korupsi itu bukan gajinya kecil, saudara. Yang gede-gede semua yang gaji kecil maka gak ada korupsi. Benar apa betul, saudara? Ya kan? Yang gaji kecil gak ada kesempatan korupsi. Justru dengan yang gajinya besar, makin besar korupsinya. Ini membuktikan kalau untuk memberi jangan tunggu kaya. Kapan waktunya memberi? Belum, sekarang waktunya dengar firman Tuhan. Bentar lagi. Iya, oke saudara. Iya, jangan tunggu diawasi untuk taat. Jangan tunggu diawasi untuk jujur. Jangan tunggu diawasi untuk rajin. Biasanya kan kita kan ada pengawas dulu baru rajin, nggak ada pengawasan leha-leha. Ya. Ada yang ngawasin jujur, makanya di bawah ditulis kantin kejujuran. Ya. Siapa yang masih makan gorengan 5 bilangnya 3, mungkin mau bayarnya di akhirat. Saya bilang gitu sama teman-teman yang jualan. Ya mungkin dia mau bayarnya di akhirat gitu. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ada atau tidak ada yang ngawasi, kita harus ingat Tuhan lihat loh. Tuhan lihat loh. Ya, Bu ini memang gak bisa ngawasin saudara 24 jam, tapi Tuhan lihat saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengisi kemerdekaan itu seperti ini sikap. Gak tunggu tapi aktif. Gak tunggu diawasi dulu baru hidupnya benar. Gak tunggu di WA Bapak Gembala dulu baru rajin ibadah. Makanya saya gak pernah nge-WA jemaat untuk rajin ibadah. Karena saya berpikir ibadah itu urusan sama Tuhan, bukan urusan gua. Ya kan? Urusan saya melayani saudara. Kalau saudara gak mau dilayani, urusan sama Tuhan. Gitu aja kok repot. Ya kan? Banyak gembala stres. Akhirnya kalau udah stres stroke. Kenapa? Mikirin cuma tuh ini kok gak datang-datang. Saya bilang syukur amat gak datang, ya udah. Gak ada lu, Tuhan Yesus tetap Tuhan. Gak ada lu, gua tetap gembala kan. Gitu aja kok repot. Ibadah itu kan kebutuhan kita. Kalau kita tahu itu kebutuhan kita, datanglah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, lalu dikatakan tetaplah kerjakan keselamatanmu. Keselamatanmu bukan keselamatannya, bukan keselamatan mereka. Ini sesuatu yang internal. Ini urusan pribadi. Mengerjakan keselamatan itu urusan pribadi. Itu urusan saya. Bilang urusan saya. Mengisi kemerdekaan itu urusan saya. Orang lain gak mau ngisi, gak apa-apa, saya tetap mau ngisi. Ya. Bukan mencari selamat, tetapi menunjukkan selamat. Bukan mencari selamat, selamat mana? Bukan. Bukan mencari selamat itu artinya keselamatan itu sudah tersedia available. Dengan percaya kepada Tuhan Yesus, kamu diselamatkan. Kita nggak perlu lagi cari keselamatan dengan berbuat baik, dengan amal dan lain sebagainya. Tapi kita menunjukkan bahwa kita orang-orang yang sudah diselamatkan. Buktinya orang merdeka apa? Buktinya orang yang udah bebas apa? Langkahnya tegap, nggak takut-takut, nggak minder-minder. Orang yang sudah merdeka, dia punya self confidence yang bagus, kepercayaan diri yang bagus, dia udah dimerdekakan. Orang udah dimerdekakan, melayani juga self confidence-nya kuat. Kenapa? Di sini lalu jadi grogi. Kita bahas ya sedikit untuk para WL yang di depan. Kenapa kalau di sini saudara grogi? Ayo kenapa? Iya Pak, semua mata tertuju padaku. Enggak, semua mata tertuju padamu. Kalau lagumu lagu baru, ke situ matanya tertuju. Gak lihat lu GR banget sih. Tuh dengar Bapak. Kalau lagunya lagu baru, matanya gak lihat, saudara lihat ke situ. Kenapa? Belum apal. Kok kepedean banget. Apalagi saudara yang bikin di sini jadi grogi saudara. Ya saudara gak mau kelihatan salah kan? Betul. Saudara nggak mau kelihatan salah. Kenapa kalau salah? Nanti ditegur, nanti malu. Padahal kita semua tahu, kita semua belajar di sini nggak ada yang artis, ya kan? Belum ada artis dari jemaat kita kan? Belum. Ini semua artis dadakan semua. Kenapa masih malu kalau salah? Saya katakan, kalau kamu salah di WL nggak apa-apa. Kalau kamu dikoreksi, ditegur, nggak apa-apa. Supaya kamu ke depan jadi lebih baik. Daripada nggak ketahuan salah kan nanti ujung-ujungnya malu-maluin.
Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang sudah selamat, dia tunjukkan jati dirinya orang yang sudah selamat. Dia nggak akan kehilangan jati dirinya. Ya. Bukan cari keselamatan, tetapi kerjakan keselamatan. Kita tidak sedang mencari keselamatan. Amin. Karena keselamatan sudah Tuhan Yesus berikan melalui iman. Karena anugerah. Artinya apa? Kita harus memastikan bahwa identitas kita sebagai orang yang selamat itu terlihat dalam sikap hidup sehari-hari. Kita harus pastikan, memantaskan diri, istilah saya, memantaskan diri sebagai anak raja. Masa anak raja mainan lumpur? Masa anak raja main yang jorok-jorok? Kan enggak dong. Ya kan, anak raja ya tampilan anak raja gitu. Dalam hal karakter, bukan tampilan berpakaian, ya kan? Kita harus memantaskan diri sebagai warga negara kerajaan surga. Jangan sampai seperti yang saya sampaikan beberapa bulan yang lalu, Kristen kok gitu sih? Ingat, kalau lupa buka YouTube-nya. Makanya direkam itu bukan untuk kegagahan, bukan untuk cari subscriber, supaya saudara bisa review, ingat lagi. Saudara pikir khotbah di sini nggak capek, tau nggak? Lu capek kagak ada yang nyiapin minum lah lu. Enggak. Itu juga nggak usah kemana-mana, udah duduk aja, nggak usah kemana-mana. Oke, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, kita harus memastikan bahwa identitas kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang sudah diselamatkan, itu terlihat dalam hidup sehari-hari. Banyak kali identitas kita terlihat kalau kita lagi ibadah. Kalau kita lagi di gereja kelihatan orang Kristen. Lah kalau udah Senin sampai Jumat, waduh, di sini haleluya, begitu keluar Haleluya. saudara yang ngomong. Di sini amin, di luar anjing lu. Bapak Elo itu Pantes nggak kira-kira begitu? Coba saudara pikir sendiri, pantes nggak begitu hidup? Ya kalau nggak pantas jangan dilakukan, gitu aja kan? kenapa lah? Enggak Pak, di sini mah enggak ada Pak. Memantaskan diri, Enggak ada yang lain. ya, sebagai orang yang sudah diselamatkan. Oke. Ya, ini bicara masalah internal ya, diri kita, bukan orang lain. Kita nggak perlu itu dia, itu saya bukan. Bukan diri. Ya. Integritas di saat tidak diawasi, tadi udah saya katakan. Paulus bilang, kamu senantiasa taat, tetap kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan hanya waktu aku hadir. Terlebih waktu aku nggak ada, kamu harus tetap lakukan itu yang Paulus mau katakan. Ya. Jadi ujian terbesar adalah ketika nggak ada yang ngawasin. Ketika nggak ada yang ngelihat saudara, ya wajar sih. Salah satu menurut pakar psikologi, ya saya pernah belajar psikologi. Salah satu pakar psikologi, nanti boleh tanya sama Kak Yosi itu kuliahnya psikologi, bener gak yang saya omongin? Salah satu pakar psikologi mengatakan kebutuhan manusia itu untuk bisa diakui, untuk bisa tampil, itu kebutuhan manusia, ingin dianggap istilahnya gitu kan. Makanya kan banyak omongan gini, saya nggak mau situ, kenapa? Gua nggak dianggap, ya kan? Gua dikacangin. Muncul kata-kata ke situ itu sebetulnya muncul dari kebutuhan dasar manusia, bahwa manusia itu perlu sebuah penerimaan, Ya. Dan ujian terbesar adalah ketika nggak diawasi, ketika nggak ada yang lihat saudara tetap nggak hidup benar. Ketika istrimu jauh, ketika suamimu jauh, hidup benar nggak? Ada orang bilang begini, jadi suami itu cuma 100 meter dari rumah Pak. Lalu setelah lewat 100 meter, ya bujangan lagi katanya. Nggak seperti itu ya bapak-bapak di sini. Nggak apa nih Pak Riko, nggak salah lagi. Jadi saudara, diawasi atau tidak diawasi, kita harus ingat, ada Tuhan yang lihat saudara. Jadi jangan bilang nggak ada yang lihat, nggak apa-apa, nggak ada yang lihat ini. Siapa bilang nggak ada yang lihat? Tuhan lihat. Ada CCTV-nya Tuhan memantau. Nanti saudara malu deh kalau saudara sudah hidup benar.
Ya, nanti ketika menghadap tata keadilan Kristus, tata pengadilan terakhir itu, film hidupmu diputar. Film hidupmu diputar. Nanti iya gue malu gue begitu. Itu nggak bisa disangkal. Ketika saudara sembunyi-sembunyi, ya, melakukan hal yang nggak baik, hal yang nggak senonoh, saudara lihat di situ terpampang dengan jelas. Kalau nggak mau malu, ya jangan malu-maluin sekarang. Ya. Orang Kristen mengisi kemerdekaan dengan menjadi orang yang sama baiknya saat sendiri maupun di depan umum. Perhatikan. Orang yang mengisi kemerdekaan itu dia harus jadi orang Kristen yang sama baiknya. Waktu sendirian baik, waktu ramean baik. Waktu sendirian hidup kudus, di depan banyak orang juga hidup kudus. Di depan banyak orang ramah, sendirian juga ramah. Harus jadi orang yang sama. Jangan di gereja beda, di luar beda. Ada gambarnya, saudara. Nah, jangan begini. Buka dulu topengmu. Iya. Jangan pakai topeng loh, saudara, hidup ini. Ya. Satu sisi, kalau lagi di gereja ramah, ya. Ya. Jadi kalau di gereja ramah, baik hati, selalu peduli sama orang, tapi di belakangan munafik, pura-pura, main di belakang. Saudara yang dikasih Tuhan, orang yang mengisi kemerdekaan nggak ada yang seperti ini. Dia sendiri, dia ramean, sama. Di gereja, di pekerjaan, di lingkungan sama. Bahasa yang kita gunakan sama. Keramahan yang kita lakukan sama. Jadi ya orang lihat dia di gereja begini, di ini sama. Dan akhirnya berkata, memang Kristen itu berbeda. Apa yang harus saya lakukan? Bersikaplah sama. Ada atau tidak ada yang ngawasi. Ingat, Tuhan lihat. Isi kemerdekaan dengan karakter Kristus. Sabar, jujur, pengampun, bahkan ketika merugikan diri sendiri. Gimana sih? Maksudnya apa Pak ketika merugikan diri sendiri? Sabar. Sabar itu kadangkala, ya kemarin tadi di jalan saya ngobrol sama Kak Sasa. Dia bilang, Pak, saya kalau doa nggak berdoa lagi, Tuhan beri saya kesabaran. Siapa yang suka berdoa beri saya kesabaran? Hati-hati, kalau saudara Tuhan berikan kesabaran, pasti dikasih sesuatu yang jengkelin terus. Pasti dikasih masalah terus. Makanya anak saya doanya gini, Pak, Tuhan kasih saya hikmat, kasih saya kekuatan, kasih saya kemampuan untuk bisa. Kalau mintanya kesabaran, ya pasti dikasihnya ujian, diuji, dites terus. Minta kekuatan, minta hikmat Tuhan. Kadang kalau untuk sabar, merugikan diri sendiri. Ya. Ada seorang yang berhutang sama saya, sudah sekitar 4 tahunan, dan jumlahnya tuh lumayan buat bayar UKT anak saya 1 semester bisa. Ya, saya sebagai rekan, sebagai saudara, beberapa kali saya ingetin, Pak, bagaimana? Kalau bisa tolonglah selesaikan. Iya Pak, gini. Tapi ya itu tarsok terus. Akhirnya saya bilang udah nggak apa-apa. Mungkin dia mau bayarnya di akhirat. Saya sabar, saya marah-marah sama dia. Biasanya kan kalau orang punya itu kan marah-marah, saya datangin rumahnya, kalau nggak disita ininya. Saya nggak pakai begitu, kenapa? Ya biarin, yang penting saya udah ingetin 1, 2, 3 ya sudah cukup. Masa saya harus ingetin 70 kali 7 kali, kebanyakan kali ingetin segitu. Ya kan, biarin. Yang ngingetin itu cuma sampai 3, tapi kalau 70 kali 7 kali itu mengampuni. Kalau ngingetin 70 kali 70 kali, dia juga ngamuk. Saudara lu ngingetin mulu, marah dia ya kan. Nah, saudara yang dikasih itu, saya rugi nggak? Saya sabar. Saya nggak nagih, saya nggak marah. Saya rugi nggak? Ya rugi, duit saya nggak dibayar. Tapi ya tetap sabar, ya udah biarin. Ini maksudnya saudara. Ini maksudnya. Toh dengan uang itu tidak dibayar, anak saya tetap bisa
bayar UKT. Ya kan? Sesimpel itu loh hidup ini. Kenapa kita terpasok dengan itu? Beberapa waktu yang lalu, ini keren lagi seorang hamba Tuhan. Ya, saya dulu Tuhan berkati saya satu kebun sawit 2 hektar. Luas nggak tuh 2 hektar? Wah, cangkul bisa pingsan tuh kalau kita cangkul. Iya, dengan berbagai cara, karena waktu itu juga saya lagi butuh duit untuk pengobatan almarhum papa mertua saya. Jual yang kebun 2 hektar itu cuma 5 juta. Berapa waktu kemudian saya ke sana, teman saya bilang, "Pak, kebunnya masih udah dijual." Waduh, sayang banget, Pak. Nah, itu kalau sekarang harganya 300 juta. 5 juta ke 300 juta, tekor berapa sudah? 295. Saya marah nggak? Ah, biarin. Ya. Toh saya lihat orang yang udah nipu saya gitu juga nggak kaya-kaya tuh hidupnya. Masih belangsa aja istilahnya gitu. Padahal udah nipu saya. Santai. Saudara yang dikasih Tuhan, saya kehilangan 2 hektar. Kemudian kebun sawit saya masih ada sebetulnya 3 hektar. Kebun karet saya 3 hektar di Kalimantan Barat. Dulu sana kalau tanah itu bisa dibawa ke sini ya, jadi tuan tanah jadi. Itu malah dijual sama pendeta, saya nggak terima sepeser pun. Saya beliin itu tujuannya, nih saya beli, dia melayani merintis di gereja kecil di desa itu, tidak ada support dari mana-mana, kolektor juga cuma berapa, ya kan? Saya bilang ini untuk penghidupanmu, saya beli kebun sawit, kamu pakai hasil kebun karet, korek kan kalau sawit kan panennya berapa bulan sekali kan, kalau karet kan tiap pagi bisa panen, diambil, disadap. Tiap pagi, dan itu lumayan, satu pagi itu bisa 7-10 kilo, lumayan kan? Ini untuk penghidupan kamu. Tanpa sepengetahuan saya dijual. Nggak betah ngambil tiap hari, pengen langsung duit gede. Padahal dari hasilnya saya nggak minta sama sekali, itu buat hidup kamu sebagai hamba Tuhan di situ. Jengkel nggak ya jengkel, tapi saya memilih untuk sabar. Saya memilih untuk mengampuni. Saya kehilangan berkat nggak? Enggak. Saya datang ke Bekasi hanya bawa 2 koper. 2 koper, 1 istri, 2 anak. Gak kebalik ya, bukan 2 istri 1 anak. 2 koper, 2 anak, 1 istri. Ya. Saya datang sebagai perantau di kota ini. Tapi Tuhan kasih 2 rumah dengan cara yang ajaib. Saya dihabisin di Kalimantan Barat. Waktu mau pindahan, pendeta datang. Pak, ini TV di sana kan, kalau TV itu harus pakai parabola. Kalau nggak ada parabolanya nggak muncul tuh, semut semua isinya. Parabola tahun itu udah 3-4 juta tahun 2000-an itu. Pak, nggak mungkin Pak, parabolanya dibawa ke Jawa Pak. Jadi udah Pak, saya beli aja. Berapa? Sekian. Ya udah, saya udah aja, saya bilang. Ya udah. Terus bayarnya kapan? Nanti Pak ya, nanti saya transfer. Wah, ternyata dia bayarnya di akhirat juga, sampai sekarang belum bayar. Dan sampai sekarang orangnya masih WA saya, Pak, gereja saya roboh, minta bantuan dong. Lah. Saya bilang, ya itu, saya rugi. Tapi saya memilih untuk mengampuni. Saya memilih untuk mengasihi. Karena apa? Kalau udah mengampuni, mengasihi, udah sabar, itu plong di sini, saudara. Nggak ada beban. Enteng gitu ya. Ya tensi saya juga aman-aman aja gitu kan. Tapi kalau saya nggak sabar, marah terus, udah tensinya di atas normal terus. Lama-lama saya jadi orang nggak normal. Oke. Lalu ada kata-kata di ayat itu, dengan takut dan gentar. Ya, bukan takut dihukum, tapi takut mengecewakan. Bagaimana takut kita sama Tuhan? Seharusnya kita takut mengecewakan Tuhan, betul? Kenapa kita nggak perlu takut dihukum? Roma 8 ayat 1 katakan, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Kita nggak ada kan dihukum. Tapi kita harus takut. Aduh, kalau saya gini mengecewakan Tuhan nggak ya? Kalau saya belum lepas dari kebiasaan ini, Tuhan kecewa nggak sama saya? Punya nggak pikiran gitu, saudara? Kalau saya masih terus begini, kira-kira Tuhan kecewa nggak ya sama saya? Ini jauh lebih baik daripada saudara takut dihukum. Kalau saudara takut dihukum, akhirnya kamu jadi orang yang munafik. Di depan orang baik, di belakang
berbeda. Tapi kalau saudara takut mengecewakan Tuhan, dimanapun saudara berada, saudara akan berhati-hati dalam setiap tindakan, berhati-hati dalam setiap keputusan. Ya, ini adalah sikap kagum dan hormat. Reference, kalau bahasa Inggris. Reference itu bukan hanya respect. Respect itu hanya hormat, tapi reference itu respect plus kagum. Hormat tapi kagum. Wow, keren banget ya. Terhadap apa? Terhadap besarnya anugerah Tuhan. Ingat, kita harus sadar bahwa kebebasan yang kita miliki itu dibeli dengan darah Kristus, bukan dengan barang fana. Kau menebus hidupku dengan darah yang mahal. Dengan darah Kristus kita ditebus. Itu sesuatu banget. Karena itu jangan sia-siakan pengorbanannya. Ini dengan takut dan gentar mengerjakan keselamatan, dengan takut dan gentar ini ada urgensi waktu. Kemerdekaan itu kesempatan, Mas. Ada lagu kan, hidup ini adalah kesempatan. Bahkan orang dunia aja suka nyanyi lagu ini, saudara. Mereka mengakui bahwa hidup itu kesempatan untuk berbuat baik. Cuma mereka berbuat baiknya kan untuk tabungan, nanti ditimbang di sana mana baik mana jahatnya ditimbang. Ya, saya pernah ngomong karena udah akrab, dan terus kalau timbangannya rusak gimana? Hukumannya. Iya kan? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Karena kemerdekaan itu adalah kesempatan, jadi jangan sia-siakan untuk hal-hal duniawi yang tidak kekal, untuk hal-hal yang murahan. Ya. Sikap gentar itu membuat kita teliti dan berhati-hati dalam setiap keputusan, agar tidak mempermalukan Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Kita perlu mengerjakan mengisi kemerdekaan itu dengan sikap takut dan gentar. Takut untuk mengecewakan, gentarnya apa? Jangan sampai saya mempermalukan Tuhan. Saya harus cermat, saya harus teliti, menata hidup saya, supaya apa yang saya katakan, sikap kita, senyum kita, tatapan mata kita tidak membuat orang itu terlukai, tidak membuat orang itu tersandung, tidak membuat orang itu mencela kekristenan, mencela Tuhan Yesus, tidak membuat orang berkata Kristen kok gitu sih. Saudara yang dikasih Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Gunakan waktu, talenta, dan semua sumber daya yang kita miliki sebagai mandat suci dari Tuhan untuk memberkati keluarga, memberkati komunitas, memberkati kota, memberkati bangsa. Ya, memang kita nggak bisa jadi Superman memberantas korupsi di negeri ini. Kita nggak bisa menurunkan presiden, kan saya yang milih, saya harus turunkan. Tak bisa kan? Ada mekanisme ini. Tapi setidaknya kalau saudara nggak bisa memberantas korupsi, ya saudara jangan korupsi deh, gitu. Ya kan? Kalau saudara melihat, wah penegakan hukum nggak beres, ya, banyak pelanggaran, saudara nggak bisa menghentikan pelanggaran. Ya, kita dulu dari kecil diajar naik motor harus pakai helm. Sekarang maju jalan dari pakai helm, Pak. Gak usah pakai helm. Apa bedanya saudara dengan mereka? Makanya saya dari rumah saya ke Indomaret depan komplek aja saya pakai helm. Karena saya pakai helm itu bukan untuk dilihat polisi. Banyak orang pakai helm dilihat polisi, dia marah. Waktu kali ditahan sama polisi, kamu nggak pakai helm, ditilang. Pak, bapak ini gimana? Kemarin saya pakai helm, bapak nggak lihat saya. Begitu saya nggak pakai helm, bapak nyetop saya, gimana sih? Saudara yang dikasih Tuhan, kita pakai helm itu, kita harus ngerti esensinya pakai helm itu gunanya buat apa? Bukan buat pajangan, bukan buat supaya nggak ditilang, tapi itu keselamatan kepalamu. Kalau kepleset, cetuk, minimal nggak benjol, ada pelindung kepalamu. Itu. Kadang-kala kita mengikuti peraturan kan karena takut hukuman, betul nggak? Bagian besar manusia itu taat peraturan karena takut dihukum.
ada orang lagi dia melakukan sesuatu supaya dapat reward. Ya memang reward dan punishment itu perlu. Tapi menurut satu ahli psikologi berkata, kesadaran paling rendah manusia adalah ketika melakukan sesuatu takut dihukum. Itu kesadaran paling rendah. Maaf, sama dengan kesadaran binatang. Kalau saudara punya anjing, karena saya tahu kita lebih suka anjing daripada kucing, betul? Kalau saudara punya anjing, nah, saudara nggak mau anjingmu itu masuk ke kamar tidur. Caranya gimana? Kalau masuk kamar tidur, pukul supaya keluar. Kalau itu saudara lakukan dalam memori si anjing, dia akan berpikir saya nggak boleh masuk situ. Kenapa? Kalau saya masuk situ dipukul. Nah kalau manusia takutnya sama hukuman, apa bedanya dengan dogi? Makanya banyak hamba Tuhan keliru mengajar, sehingga mengutuki jemaat. Kalau nggak kasih perpuluhan, nanti dikutuk Tuhan. Nggak gitu konsepnya. Ngerti dulu tujuannya untuk apa. Melakukan sesuatu itu harus tahu tujuannya. Kalau kita melakukan hanya takut hukuman, nggak beda sama. Ya, saya pernah ke rumahnya Pak Ger itu, ada 3 tuh yang lucu-lucu. Saya bilang, Sinto, suruh duduk, ngerti bahasa Inggris loh. Padahal nggak pernah les bahasa Inggris tuh Dogi. Udah kasih makan, Sinto duduk. Kenapa? Kenapa dia nurut duduk? Ya dia pingin makanan itu, pingin rewardnya. Karena kalau nggak duduk Pak Geri nggak kasih makanan. Berapa banyak kita sama Tuhan begitu? Ayo melayani, ayo kasih perpuluhan, nanti diberkati. Yang ditangkap apanya? Diberkati. Ini salah konsep berpikir kita. Kadang-kala kita berpikir untuk dapat reward saya harus lakukan. Kita harus mengerti bahwa semuanya itu bukan masalah hukuman dan masalah reward. Semuanya itu masalah kita pantas nggak disebut anak Tuhan. Jangan sampai yaitu anak Tuhan kok gitu sih. Jadi lakukan saudara dimanapun, di keluarga. Tapi banyak juga kebalik, di luaran hebat terkenal orang baik, tapi di rumah di satu ibadah penghiburan, ya ada seorang ayah yang meninggal, lalu hamba Tuhan berbicara, entah ini karena pesanan atau gimana, tapi hamba Tuhan, wah almarhum ini baik. Dia berkontribusi banyak. Dia selalu ramah kalau ketemu orang. Kata-katanya selalu ditata dengan baik. Di pojok anaknya bilang, apa? Tapi gak kayak gitu kalau di rumah. Saudara, mungkin cerita ini tidak terjadi di keluarga kita, tapi biarlah ini menjadi reminder, pengingat kita. Jangan sampai kita di luar seperti singa yang gagah, tapi di keluarga seperti kucing kejepit pintu, nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, di luar semua membanggakan saudara, di rumah nggak dianggap. Jadi tadi saya katakan kita harus jadi orang yang sama dimanapun kita berada, amin. Kita harus jadi orang yang sama di gereja, di luar, di dalam rumah, di luar rumah harus jadi orang yang sama. Jaga integritas, diawasi atau tidak diawasi. Ya. Oke, kesimpulannya apa hari ini? Mengisi kemerdekaan itu 1, aktif bekerja, bukan pasif menunggu mujizat, tetapi terlibat dalam pelayanan dan perbuatan baik. Kita harus terlibat, jangan tunggu. Do it now, lakukan itu sekarang. Ya. Dan yang kedua, fokus sama internal, gak usah ngurusin orang lain, urus diri sendiri. Ya, gak usah saling menghakimi, tapi lihat dirimu sendiri. Saya kurangnya mana? Perbaiki. Wah, saya nggak bisa. Minta tolong Roh Kudus pimpin saya. Fokus apa? Fokus membangun karakter Kristus yang konsisten. Mesti gak diawasi. Dan miliki sikap hormat. Menyadari mahalnya harga anugerah kebebasan kita. Jadi jangan sia-siakan. Ketika ibadah harus dengan sikap hormat.
Sikap hormat dalam ibadah nanti next kita akan bulan September kita akan bicara 1 bulan, saya akan bicara tentang ibadah. Seperti apa sih ibadah yang Tuhan inginkan? Apakah selama ini ibadah kita udah benar? Apakah selama ini ibadah kita sudah menyenangkan Tuhan? Nanti di bulan September, tunggu tanggal mainnya. Ya kalau di bioskop itu tulisannya coming soon. Hari ini kita mengisi kemerdekaan. Kita sudah dimerdekakan dari Kristus. Yuk, jangan duduk diam, duduk manis, tapi kita mau kerjakan keselamatan itu. Sama-sama bangkit berdiri. Dan timpresan musik. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kita yang sudah dimerdekakan, kita punya tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan, bukan dengan kembali mengikuti nafsu-nafsu dunia, tapi kita isi kemerdekaan ini dengan hidup sebagai hamba Allah, dengan hidup sebagai hamba kebenaran yang melakukan kebenaran dimanapun, kapanpun, diawasi atau tidak diawasi. Karena yang memerdekakan kita dan satu pribadi yang luar biasa. Hanya kepada Dialah semua ciptaan harus sujud menyembah. Kita mengatakan layaklah segala bangsa sujud kepada-Mu. Ya Tuhan, saya mau mengerjakan keselamatan itu. Keselamatan yang Tuhan berikan buat saya.
dengan takut dan gentar. Sekalipun gak ada yang ngawasi saya mau hidup benar. Ambil komitmen ini di hadapan Tuhan, saudara. Saudara gak perlu angkat tangan, saudara gak perlu maju ke depan. Karena Tuhan Yesus ada di sebelahmu, Tuhan Yesus ada di hadapanmu. Katakan saja, Tuhan aku mau. Tuhan aku mau. Aku mau memantaskan diri menjadi pengikut. Aku mau memantaskan diri sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan dari dosa. Tolong aku. Seringkali godaan itu begitu kuat. Seringkali daging ini menjadi begitu lemah. Roh Kudus pimpin langkah kami. Roh Kudus, ini umat-Mu yang sudah ditebus oleh darah Kristus yang mahal. Kami yang sudah dimerdekakan hari ini, bertepatan dengan kemerdekaan bangsa kami mau mengisi kemerdekaan yang Tuhan beri dengan hidup benar, dengan memantaskan diri hidup sebagai pengikut Kristus. Ampuni kami kalau selama ini kami bermuka dua. Ampuni kami kalau selama ini kami munafik. Ampuni kalau selama ini kami pasif. Kami gak bikin apa-apa. Kami tidak mau tahu dengan urusan pekerjaan Tuhan. Ampuni kami kalau kami enggan terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Kami sadar kami salah. Kami sadar tidak seharusnya kami begitu. Ampuni kami Tuhan. Kami mau melibatkan diri dalam pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami mau menjadi berkat bagi sesama kami di luar sana, supaya mereka tahu ada Kristus yang sudah memerdekakan kami. Kami bukan hanya mau jadi penikmat kasih karunia-Mu, tapi kami mau menyalurkan kasih karunia-Mu. Kami tahu di luar sana ada begitu banyak orang yang perlu pertolongan. Di luar sana ada begitu banyak orang yang perlu diselamatkan. Pakai kami Tuhan untuk menjangkau mereka. Pakai kami Tuhan. Beri kami keberanian untuk menceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan buat hidup kami kepada semua orang. Karena yang Tuhan sudah lakukan buat hidup kami amazing banget, luar biasa banget. Kami gak bisa diam, kami harus ceritakan sama orang. Berikan kami hikmat untuk menceritakannya, berikan kami keberanian. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih untuk Bapak Gembala kami, untuk firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan.